masih bersama saya Yuni, tapi hari ini saya nggak mau ngomongin mengenai parfum ya. Kali ini makeup. Nah, jadi buat kalian para cewek-cewek atau kalian siapapun itu yang suka dengan makeup khususnya foundation, kali ini saya pengen ngomongin foundation terbaru dari Dior yaitu Forever Hydra Nude. Forever Hydra Nude ini packagingnya seperti ini, agak sedikit beda dengan packaging sebelumnya ya. Tapi saya lupa. Dulu saya sempat punya yang sebelumnya, tapi saya rasa kali ini yang, Hydra Nude itu agak pipihan ya. Tuh, seperti ini. Terus kayaknya tutupnya juga beda. Ini kayak krem gitu, putih krem. Nah, Forever Hydra Nude ini tetap 30 mililiter. Terus apalagi harganya saya beli langsung di, website Diornya yaitu €59 tanpa shipping ya. Kalau kalian beli apapun itu parfum atau, makeup lainnya, langsung dari, website Diornya itu, udah termasuk shipping, oke, dan lumayan cepat ya. Cuman, di lain tempat kayak Sephora agak sedikit mahalan ya, kalau ini kan €59 mungkin sekitar €62 seperti itu, 60-an. Nah ya, yang saya pilih warnanya 3N atau neutral, seperti ini. Ini muka saya seperti ini, udah saya cuci, udah pakai, skincare, udah pakai, tabir surya. Dan alhamdulillah setelah saya operasi pengangkatan, kantung empedu, muka saya udah lumayan cerahan seperti walaupun mungkin, 80% seperti semula. Ya karena waktu sakit dan sebelum operasi tuh, muka saya tuh warnanya agak beda, agak lebih kekuningan, lebih kusam. Kekuningannya pun agak ke kuning ijo gitu, pokoknya agak aneh gitu ya. Jadi kalau kalian sakit, masalah pencernaan, nggak hanya empedu aja, itu salah satu gejalanya itu. Tuh, ini muka, bare saya. Nah, 3N ini, saya kocok dulu. Dia itu katanya pokoknya, foundation yang natural, hasilnya natural, dengan ketahanan 24 jam dan, menjamin kelembaban 40 jam. Nah, ketahanan 24 jam ini bukan berarti dia nggak ada klaim, waterproof segala macam, sweatproof gitu ya, nggak ada. Cuman ketahanannya katanya 24 jam aja, dengan kelembaban kulit yang dirasakan selama 40 jam. Terus, komposisinya dia itu 96% natural. Oke. Terus formulanya, ringan dan segar katanya. Oke, karena segarnya karena dia, setidaknya 50% kandungannya itu dari air. Nah, coverage-nya itu moyen itu apa ya, natural biasa gitu ya, nggak benar-benar yang tercovered, nggak, opak gitu. Apalagi pokoknya asid hyaluronik, shade-nya di sini ya, setidaknya di Prancis ini 80, kok 80, banyak amat, 18 shade, 18 shade dengan 3, sutong itu 3 warna ya, maksudnya, untuk yang warm gitu ya, tan atau warm, terus yang olive, terus yang, rose gitu ya. Terus yang penting, mungkin buat kalian sepertinya, yang sensitif atau kulit, mix kombinasi atau, berminyak seperti saya kombinasi, tapi buat kalian yang berminyak, terus ini kayaknya penting banget, suka cari yang, tulisannya non comedogene. Ini dia, non comedogene. Jadi nggak menyumbat pori-pori, nggak bikin, beruntusan atau jerawatan. Oke. Nah, mungkin sebagai perbandingan, ini 3N. Saya ini dulu kalau di sini lebih gelap ya, saya di sini aja dulu, baru dibuka. Warnanya seperti ini, susah sih. Tuh. Dan memang ringan. Nah, 3N ini benar-benar netral dalam artian tuh agak warm. Tuh. Dan agak beige. Ya, agak warm dan agak beige. Oke. Nah, saya punya yang dulu saya lupa setnya apa karena memang udah lama sih saya nggak beli. Yang, botolnya agak mirip seperti ini. Cuman yang terakhir saya beli tuh yang ini, yang Backstage. Ini 3WO. Jadi ada olive-nya, ada green-nya gitu. Nah, ini beda lagi undertone-nya. Baru ketemu kata-katanya undertone-nya. Tuh. Beda kan yang ini? Ini lebih kekuningan dan ada, olive-nya juga. Tuh. Nah, saya juga mau membandingkan dengan Guerlain yang Terracotta Le Temps.
Karena menurut saya dia mungkin mirip-mirip dengan yang 3N ini. Ini dia 3,5W. Saya taruh di bawah yang 3N. Beda juga sih. Karena memang ini W ya, warm. Oh, ini lebih kuning. Oh. Tuh, jadi memang ini 3,5W dari Guerlain Terracotta. Tuh lebih warm. Lebih banyak unsur kuningnya. Ini 3N Dior. Jadi beige natural gitu. Ini yang 3WO. Lebih warm dikit, terus ada unsur olive-nya. Oke. Nah, sekarang saya memang biasanya nggak kebanyakan ya pakai foundation, itu nggak banyak-banyak. Pakai kuas. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin sekilas ya, dia itu jatuhnya di kulit saya agak sedikit ashy, sedikit abu-abu gitu. Apakah harus 3W? Tapi ini udah lumayan oke sih, udah mendekati. Dan memang teksturnya ringan ya, walaupun mungkin nggak seencer yang backstage. Tapi teksturnya ringan. Dan kalau dibandingkan dengan Guerlain Terracotta tadi, beda ya, Terracotta itu lebih padat. Ini memang teksturnya ringan. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Oke, seperti yang kalian lihat, yaitu hasilnya natural. Jadi sejak tadi saya bare face yang pakai skincare gitu kan kelihatan masih glowy gitu dari skincare. Ini nggak bikin matte, nggak bikin mati kulit bare saya tadi, natural. Walaupun dia nggak dibilang luminous gitu ya, tapi memang karena natural dan karena dari unsur asid hyaluroniknya, dia bikin kelihatan natural yang agak-agak inner glowy gitu. Nah, gimana menurut kalian? Ini warnanya udah lumayan oke ya, shade-nya 3N hasilnya. Dengan pemakaian biasa, nggak banyak dan juga nggak begitu tipis, setetes gitu, nggak. Jadi hasilnya seperti ini. Ini nanti saya mau ganti baju, terus saya nggak pengen keluar jalan aja, jalan kaki, olahraga. Jadi nggak make upan, gini aja. Beberapa jam nanti mau saya lihat hasilnya apakah tetap seperti ini atau gimana, atau luntur. Karena memang kalau wajah atau kulit mix dan berminyak itu, kalau pakai foundation yang lembab, kadang-kadang bisa malah luntur karena saking lembabnya. Apalagi kan udah pakai skincare sebelumnya, dipakai foundation yang lembab itu kan takutnya udah nggak tersisa apa-apa setelah beberapa jam pemakaian. Ini kita lihat aja nanti gimana. Oke, so far pokoknya untuk pemakaian saya baru pakai sekali sih kemarin, terus ini yang kedua kalinya pakai ini. Oleh karena itu saya ingin review, tapi so far sih puas ya. Apalagi untuk pemakaian pertama nih, tuh kalian lihat hasilnya nggak mengecewakan. Terus buildable, karena memang ini medium ya coveragenya. Kalau kalian punya jerawat atau bekas yang lainnya, mungkin bisa pakai 2 lapis lagi atau lebih tebelan. Oke, nanti dilanjut ya. Saya mau ganti baju dulu dan beraktivitas. So, ini hasil sejak tadi pagi ya. Tadi pagi itu jam 10 saya pakai ini pas videoan. Habis itu ini mau jam 5 sore. So, sekitar 6-7 jaman ya. Mungkin nggak lama seperti biasanya kalau saya nge-review makeup itu. Karena memang saya lagi masih cuti sakit. Jadi kebanyakan di rumah aja. Jadi nggak bisa ngetes sampai 8 jam ke atas. Ini sekitar 6-7 jaman seperti ini. Kebanyakan di rumah, tapi tadi saya sempat olahraga jalan kaki, ya agak cepat gitu jalan kakinya, jadi agak gerah hasilnya, terus agak keringatan dikit.
Tapi dia nggak sampai yang bikin muka saya glowy berminyak itu, enggak. Ini memang kelihatan glowy yang nggak berlebihan, karena saya juga nggak dilap, udah pakai tisu atau kertas minyak, jadi tetap seperti ini, nggak saya sentuh sama sekali. Tuh, masih bagusan. Saya ya namanya di atas 40 tahun, jadi udah kelihatan garis halus di sini. Di sini lebih ketara dibanding yang di sini, terus yang di sini juga ya namanya ekspresi wajah. Cuman nggak bikin tambah kelihatan gara-gara foundationnya, nggak seperti itu. Jadi benar-benar hasilnya natural, melembabkan, enak dipakai, serasa nggak pakai ini aja sih, nggak kayak pakai foundation yang berat gitu, enggak. Jadi benar-benar cocok banget untuk kulit kombinasi saya, nggak bikin yang glowy berlebihan ataupun nggak yang bikin luntur. Karena kadang-kadang pakai foundation yang melembabkan atau misalnya malah krim yang melembabkan juga itu kadang-kadang bikin muka saya itu kelihatan kayak luntur aja gitu. Saking terlalu rich, saking terlalu kaya lembab seperti itu kadang-kadang. Tapi ini enggak. Benar-benar nyaman, ringan, kayak nggak pakai foundation sama sekali, punya nggak yang berat-berat, natural, luminous. So, cocok banget. Mungkin juga cocok banget buat kalian yang kulit kombinasi seperti saya, tapi mungkin kebetulan lagi kering gara-gara misalnya pakai skincare untuk jerawat atau sebagainya macamnya yang bikin kulit tambah kering ya. Jadi menurut saya ini cocok banget dipakai. Jadi cocok banget juga tentunya untuk kulit kering dan kulit normal. Nah, kalau kulit berminyak saya nggak tahu ya. Soalnya ini ditambah dengan minyak alami saya seperti ini. Glow-nya pas lah ya dengan foundationnya plus minyak alami saya seperti ini. Takutnya kalau misalnya kulit berminyak malah tambah lebih kayak gorengan, saya nggak tahu ya. Atau kalau kulit berminyak itu dipakai foundation Hydra Nude ini mungkin bisa ditambah setting powder. Gitu. Ini saya nggak pakai sama sekali setting powder. Jadi memang niatnya benar-benar ngetes. Jadi nggak pakai apa-apa. Hanya foundation Dior Hydra Nude. Terus saya suka. Dan saya rasa untuk warnanya 3N natural, pas lah ya. Pas. Terus waktu kering sampai sekarang nggak nggak terlalu oksidasi, warnanya nggak terlalu menggelap. So oke. Ini mungkin flashnya coba saya matikan. Tuh. Tetap seperti ini kan? Oke. Nah, itu aja. Jadi buat kalian yang penasaran dengan foundation terbaru dari Dior, yaitu Hydra Nude, harga di sini kalau kalian beli di websitenya langsung itu 59 euro. Kalau nggak di toko kosmetik lainnya sekitar 60-an euro lah ya, nggak jauh beda. Buat kulit normal dan kering ini kayaknya ideal banget. Buat kulit kombinasi ini seperti saya masih bagus, benar-benar kelihatan glowy jadinya karena melembabkan. Nah, buat kulit berminyak seperti tadi yang saya bilang, bisa pakai setting powder untuk ngelok. Oke, takutnya luntur. So, gini aja, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di review-review saya berikutnya. Bye-bye.